Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki aset kekayaan hayati, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, berpotensi sangat besar khususnya di bidang sektor pertanian. Kekayaan hayati berupa sumber daya alam mulai dari tanah, air, iklim, dan cuaca sangat mendukung akan terciptanya sebuah ketahanan dan kedaulatan pangan. Hampir setiap rakyat Indonesia membutuhkan pangan yang sehat yang bergizi akan berimbas pada kualitas dan metalitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberdayaan manusia khususnya para petani dan keluarganya serta pendampingan. Petani menjadi sebuah kunci dalam mengelola kekayaan hayati, berupa lahan, air, lingkungan, tumbuh aneka tanaman sehat dan ramah lingkungan menjadi sebuah solusi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebagai daerah lumbung pertanian Aceh, daerah beriklim tropis yang hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Semua jenis tanaman, perkebunan, dan sayur-sayuran tumbuh subur di daerah yang dikenal dengan serambi megah. Menuju ke petani organik tidaklah mudah, di mana selama ini petani berkaitan langsung dengan penggunaan pupuk kimia. Cara seperti itu dianggap mudah, akibatnya tanah menjadi rusak. Untuk matikan pupuk kimia saat ini sudah ada. Geofarming adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 17 tahun, yang memiliki kelebihan mengandung bakteri positif atau dengan bahasa lain, dekomposer sebagai bioaktivator dengan mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Leader Eco-Farming Aceh Zura Anu menyampaikan untuk dapat menekan dan penggunaan pupuk anorganik hingga 75%. Eco-Farming dapat menjadi alternatif pengembangan produk pertanian sehat, ramah lingkungan, praktis, efisien, efektif, dan ekonomi, dapat menghemat biaya pupuk. Kita punya suatu produk namanya produk super organik, namanya Eco-Farming. Eco-Farming itu mampu mengurai tanah menjadi lebih sehat. Jadi dalam Eco-Farming itu sendiri ada 13 unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan pemakaian Eco-Farming sendiri 60% lebih ke tanah. Jadi tugas Eco-Farming itu mengurai di dalam tanah sehingga tanah bisa menjadi sehat kembali. Karena ketika pemakaian kimia terlalu tinggi, unsur hara akan mati di tanah. Jadi Eco-Farming tugasnya adalah mengembalikan unsur hara yang setelah mati di tanah. Kangkung ini sudah kita aplikasi 2 kali dengan Eco-Farming. Memang kemarin seharusnya kita lebih pada awalnya mengolah di tanah ya. Tapi kemarin kita coba di usia kangkung 1 minggu. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita lihat kangkungnya subur dan full organik. Ada sejumlah keunggulan menggunakan eco-farming untuk tanaman, yaitu meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan hasil produksi, dan meningkatkan kualitas produksi. Di samping itu, eco-farming 60% penggunaannya di tanah, terutama fokus pada olah tanah 40%. Di tanaman atau di batang dan daun, setiap tanaman tentu saja ada perbedaan aplikasi. Penggunaan eco-farming sudah digunakan di Kabupaten Aceh Tengah pada musim tanam kemarin, di Aceh Utara, di daerah Merah Mulia dan Cot Matahe Pasantren Gontor Seling, Kabupaten Aceh Besar. Eco-farming, solusi cerdas bertani, lahan subur, petani makmur.